Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan ataupun membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan juga menyambut kedatangan para pemimpin negara anggota ASEAN, termasuk dua pemimpin negara undangan, yakni pemimpin negara Cook Island dan juga Bangladesh. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang menyambut kehadiran keluarga besar ASEAN di Indonesia, meski banyak pertanyaan publik soal keutuhan dan eksistensi ASEAN. Menurut Jokowi, momentum dari KTT ASEAN dapat dijadikan ajang pembuktian bagi kesatuan negara-negara ASEAN yang sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Presiden juga menyinggung soal kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja dan berpotensi memperebutkan pengaruh dari negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, Presiden meminta kepada semua pihak untuk tidak menjadikan ASEAN sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Yang mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Kesatuan jangan diartikan tidak ada perbedaan pendapat. Sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bagi Indonesia, kesatuan itu adalah sebuah harmoni dalam perbedaan. Informasi terkini pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN hari ini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di JCC Senayan, Jakarta. Dian, apa saja menjadi agenda utama di hari pertama pembukaan KTT ASEAN? Juno, kalau hari ini ada dua agenda utama dalam KTT ASEAN ke-43. Yang pertama adalah sidang pleno. Saat ini sudah berlangsung dan memang akan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 12 siang nanti. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan forum berformat retret. Ini akan berlangsung kalau sesuai jadwal mulai pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti. Seperti yang kita tahu bahwa memang upacara pembukaan KTT ASEAN ke-43 ini tadi sudah dilakukan atau sudah berlangsung pada pukul 10 pagi. Tadi diawali dengan penyambutan sejumlah kepala negara anggota ASEAN. Tadi 10 negara anggota ASEAN hadir kecuali Myanmar, ditambah lagi dengan 2 negara undangan. Tadi kami pantau ada Presiden Bangladesh dan juga Perdana Menteri Kepulauan Cook. Nah, tadi dalam pembukaan Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal, mulai dari menyinggung soal kesatuan. Kita tahu bahwa memang kawasan negara Asia Tenggara atau ASEAN ini tentu saja memiliki beragam perbedaan, mulai dari perbedaan bahasa, kemudian juga budaya, agama, dan lain sebagainya. Sehingga memang tentu saja perbedaan ini bisa memantik terjadinya konflik. Tapi tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa justru perbedaan ini harus menjadi atau memperkuat demokrasi di kawasan Asia Tenggara sehingga juga bisa menciptakan kesetaraan. Sementara di sisi lain, isu kesetaraan ini biasanya juga rentan untuk menimbulkan konflik dan juga ketidakadilan di lingkup dunia. Nah, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa baiknya isu kesetaraan ini justru bisa membingkai persatuan. Kemudian juga Presiden Joko Widodo tadi menyinggung soal tantangan masa depan global yang semakin berat, sehingga penting peran kerjasama negara kawasan Asia Tenggara. Lebih lengkap kita akan dengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran.
Jangan jadikan kapal kami, ASEAN, sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan. Tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Selain dua agenda utama yang tadi sudah saya sampaikan, hari ini juga ada agenda tambahan, yakni upacara pembukaan Forum ASEAN Indo-Pasifik. Nah, ini dilaksanakan atau digelar di lokasi berbeda, Juno. Kalau hari ini sebenarnya agenda utamanya berpusat di Jakarta Convention Center Senayan, tetapi ada agenda tambahan lagi yang diselenggarakan di Hotel Mulia Senayan Jakarta. Tadi sudah saya sampaikan upacara pembukaan Forum ASEAN Indo-Pasifik. Nantinya forum itu akan fokus membahas tentang isu-isu ekonomi. Jadi kita memang akan pantau bersama nanti bagaimana pembahasan di agenda pertama KTT ASEAN ke-43 hari ini. Juno. Ya, selain isu ekonomi, ada isu apa lagi yang akan diangkat dalam pembahasan KTT ke-43 ASEAN ini? Ya, dalam KTT ASEAN ke-43 sebenarnya Indonesia memiliki 4 dokumen inisiatif, Juno. Di antaranya adalah akan menyodorkan soal isu ketahanan pangan, kemudian juga isu ekonomi digital. Tetapi ada sejumlah hal juga yang tentu akan dibawa dalam konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Di antaranya adalah pembahasan soal isu Laut Cina Selatan, kemudian juga zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, kemudian juga mungkin akan kembali membahas isu Myanmar, dan kemudian juga membahas terkait dengan kerjasama maritim. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 ini masih akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Secara keseluruhan memang akan ada 12 pertemuan yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, tetapi spesifik isunya mana saja yang dibahas di hari mana, ini yang memang belum disampaikan. Jadi kita nantikan nanti biasanya di akhir agenda hari ini, sore hari akan ada konferensi pers yang akan menyampaikan apa pembahasan hari ini dan kesepakatan apa yang sudah disepakati dalam pertemuan yang dilakukan. Juno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari JCC Senayan, Jakarta.